ada beberapa, Bu. Di sini saya akan membawakan sebuah nasihat kepada seluruh teman-teman. Sebelumnya mungkin ada yang belum mengenal saya, jadi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rizky Nazatul Rahman dari kelas 9E. Saya berasal dari Jawa Barat, Banjar Patroman Langsat. Kita bersyukur telah diberikan nikmat kuat dan nikmat sehat sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan sebuah nasihat tentang meneladani sikap dasar seorang Nabi Muhammad SAW. Sikap dasar beliau berupa menghormati dan menghargai. Kenapa menghormati dan menghargai disebut sikap dasar? Karena ketika kita mempunyai sifat dasar menghormati dan menghargai antara satu sama lain, seluruh hal-hal yang kita lakukan akan berbau positif, akan bersifat menguntungkan dan tidak merugikan. Di samping sifat menghormati, pasti akan ada hikmah dan berkah itu tersendiri. Sebagaimana sahabat kita Ali bin Abi Thalib, ketika beliau akan berangkat jamaah subuh, beliau bertemu seorang kakek-kakek yang beragama Nasrani di jalan. Lalu kakek-kakek itu sangat lambat dalam berjalannya, tapi karena sifat menghormati dan menghargai Ali bin Abi Thalib, beliau lebih memilih berjalan di belakang kakek-kakek itu dan menunggu kakek-kakek itu melewati masjid. Dan Ali bin Abi Thalib sudah berbicara di dalam hati, mungkin aku telat berangkat berjamaah di masjid, tapi ternyata hikmah dari menghormati kakek-kakek itu, Ali bin Abi Thalib tidak telat berangkat ke masjid. Karena ketika beliau memasuki masjid, jamaah masih jamaah yang pertama dan masih sedang melakukan ruku. Setelah jamaah selesai, Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Nabi Muhammad, "Nabi Muhammad, kenapa engkau melakukan ruku sangat lama?" Lalu Nabi Muhammad menjawab, "Malaikat Jibril telah menahan punggungku karena kamu telat tadi." Jadi itu adalah hikmah dari Ali bin Abi Thalib karena telah menghormati kakek-kakek tersebut. Dan kita sebagai umat muslim yang mempunyai panutan seorang Nabi Muhammad harus mempunyai sifat menghormati dan menghargai. Seperti mungkin kelas 9 yang punya adik kelas 8 dan kelas 7, kita harus bisa menghormati dan menghargai adik kita. Kita harus bisa menghormati kepada yang lebih kecil, karena ketika kita bisa menghormati kepada yang lebih kecil, kita akan sungkan dan akan sangat menghormati orang yang lebih besar. Jangan sampai kita sebagai kakak kelas merasa sombong, merasa mempunyai derajat lebih tinggi daripada adik kelasnya. Bahkan sahabat Ali bin Abi Thalib kepada seorang kakek-kakek yang berbeda agama pun dia tetap menghormati. Masa iya kita seorang Islam, sesama muslim, kepada adik kelas kita sendiri tidak menghormati? Di depan adik kelasnya petantang, petenteng, di depan adik kelasnya bergeng, itu tidak baik. Karena kita itu harus bisa mencontohkan kepada adik kelas kita sendiri sifat menghormati dan menghargai. Kenapa kita harus mempunyai sifat menghormati dan menghargai? Yaitu tadi, ketika kita menghormati dan menghargai, kita akan mendapatkan hikmah itu sendiri. Seperti kita sedang berada di MTS Riyadhus Shalihin ini untuk mencari ilmu. Kita harus berniat mencari ilmu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berangkat ke sekolah, lalu kita memulai pelajaran. Disitulah ketika ada guru masuk, dihormati, dihargai, didengarkan, bukan hanya berbicara sendiri. Mungkin ketika kita sudah tahu 5 kali 5 25, tapi tetap saja kita sebagai orang yang mencari ilmu harus menghargai dan menghormati apa yang telah disampaikan guru tersebut. Karena ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bisa menghormati ilmu tersebut, ketika kita bisa menghargai ilmu tersebut, insya Allah bisa memberikan kepada kita pemahaman dan bisa memberikan kepada kita paham tentang ilmu tersebut. Sebagaimana Syekh Ibnu Hajar, beliau sudah berada di pondok pesantren selama bertahun-tahun. Beliau menekuni ilmu
Jadi hikmah yang kita ambil dari cerita tersebut adalah kita tidak boleh menyerah dalam mencari ilmu, karena sebuah batu yang keras bisa tertimpa tertetes oleh air, bisa berlubang. Jadi apalagi untuk kita, dan jika kita terus masuki ilmu, kita terus belajar, pasti insya Allah Allah akan memberikan paham kepada kita. Mungkin ketika kita belum diberi paham, kita belum diberi mengerti di dunia ini, insya Allah Allah akan memberi kita paham, Allah akan memberi kita mengerti di akhirat nanti. Sekian dari saya. Unzur maqala wala tanzur maqala. Jangan melihat siapa yang menyampaikan, namun melihat apa yang disampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjadi nasihat dan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, acara yang selanjutnya adalah pencerahan Qalbul Mau'izah Hasanah oleh Bapak Ustaz Agus Priadi SPD. Kepada beliau dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini belum semuanya ini ya, sekaligus cek suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatah wa jama'atah bi yawmina hadha ila yawmin nahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa tarham wa tahanna ala abdika rasulika Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya